Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning Statistika Exploratory Data Analysis kami. Selanjutnya, perkenalan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Adelinanta Yusuf dengan NIM 110123112. Aku Nima Saipus Parum dengan NIM 1101220190. Nama aku Pratiwi Sri Wulandari dengan NIM 110112231160. Dan saya Safna Puja Kastori dengan NIM 1101223401. Ya, yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu analisis data adalah alat penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Kami mengambil data nilai UTS Fisika 2 kelas TT 4610. Pilihan ini didasari oleh pentingnya mata kuliah Fisika 2 dalam kurikulum teknik dan sains. Oleh karena itu, mengevaluasi rata-rata nilai UTS Fisika 2 dapat memberikan gambaran awal tentang pemahaman mahasiswa terhadap materi tersebut. Melalui studi kasus ini, kami akan menjalani proses analisis data yang komprehensif, termasuk pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk memenuhi nilai dengan tugas yang telah diberikan. Dan yang kedua untuk memahami data dan mengidentifikasi outlier dan menentukan variabel penting. Selanjutnya di sini ada rumus-rumus. Kita menggunakan dua perhitungan, yaitu perhitungan pertama ada central tendency dan variasi. Central tendency, yang pertama kita harus mencari mean, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma N 1 sama dengan 1 kali XI per N. Yang kedua kita mencari modus. Modus itu adalah nilai paling banyak keluar pada data tersebut. Lalu selanjutnya kita harus mencari median atau nilai tengah dengan menggunakan rumus X bar sama dengan jika nilainya ganjil, maka kita menggunakan rumus X N tambah 1/2. Lalu jika nilainya genap, kita menggunakan rumus X N per 2 tambah X N tambah 1/2 dibagi 2. Selanjutnya kita mencari mid-range. Mid-range, cara mencarinya yaitu nilai X terkecil ditambah nilai X terbesar dibagi 2. Selanjutnya kita mencari mid-hinge. Mid-hinge itu cara mencarinya yaitu Q1 ditambah Q3 per 2. Di mana Q1 itu adalah data sequence I N tambah 1/4. Nah, selanjutnya ada rumus variasi. Yang pertama range. Range sama dengan X large dikurang X smalls. Yang kedua interquartile range. IKR sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, buat mencari SIQR sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Nah, yang ketiga ada variance and standard deviation. Dan yang keempat, box plot diagram kotak. Dan yang terakhir ada stem and leaf diagram. Selanjutnya terdapat dua perhitungan. Yang pertama ada pengukuran sentral sidensi. Berikut ini daftar nilai yang kita ambil, yaitu daftar nilai UTS Fisika 2 dari kelas TT 4610. Step pertama yaitu mengurutkan nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Selanjutnya mencari mean itu menggunakan rumus jumlah data per banyak data, yang dimana jumlah datanya itu 1430 per 35 dan mendapatkan hasil 40,85. Dan selanjutnya itu mendapatkan modus yaitu 30. Terus mencari the quartiles itu menggunakan rumus QI sama dengan data IN plus 1/4. Nah, di sini mencari Q1 sama dengan 135 plus 1/4, yaitu 36/4 dan mendapatkan X9. Terus nilai Q1 sama dengan X9 ditambah X10 dikurang X9, yang dimana X9 itu 30, berarti ditambah 30 dikurang 30 dan hasilnya 30. Terus Q2-nya itu 2, 35 plus 1/4, berarti hasilnya 72/4 dan hasilnya 18. Terus nilai
2-nya berarti X18 ditambah X19 dikurang X18 yaitu 40 ditambah 40 dikurang 40 dan hasilnya 40. Terus Q3-nya itu berarti 35 plus 1 per 4 dan hasilnya 108/4 yaitu 27. Terus nilai Q3-nya sama dengan X27 plus tambah X28 dikurang X27 berarti 55 tambah 55 kurang 55 hasilnya 55. Selanjutnya mencari mid-range yaitu menggunakan rumus X kecil ditambah X besar dibagi 2 berarti X1 plus X35/2 yaitu X kecilnya berarti 0 tambah 85 itu X besarnya dibagi 2 dan mendapatkan hasil 42,5. Terus mencari mid range-nya itu 30 tambah 55/2 sama dengan 85/2 dan mendapatkan hasil 42,5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan yang kedua, yaitu pengukuran variasi. Nah, yang pertama kita mencari range. Range didapat dari X terbesar dikurangi X terkecil, di mana X terbesar adalah 85 dan X terkecil 0, dan hasilnya adalah 85. Selanjutnya IQR. IQR itu didapat dengan rumus Q3 min Q1 sama dengan 55 dikurang 30 sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita mencari SIQR yang dimana Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Nah, itu didapat hasil 12,5. Selanjutnya ada variasi. Variasi di sini telah diterangkan rumusnya pada presentasi ini. Nah, step selanjutnya adalah membuat stem plot. Dapat dilihat di sini terdapat nilai-nilai stem plot. Lalu ya selanjutnya box plot. Untuk membuat box plot, yang step pertama kita harus mencari one step. One step memiliki rumus 1/5 dikali IQR. Jadi 1/5 dan IQR tadi didapat 25 sama dengan 37/5. Selanjutnya ada two step. Two step dirumuskan dengan 3 kali IQR sama dengan 3 kali 25 dan hasilnya 75. Selanjutnya kita mencari UOF dengan rumus Q3 dikali two step sama dengan 130. Selanjutnya ada UEF. UEF itu didapat dari Q3 ditambah one step, di mana Q3 nilainya 55 dan nilai one step adalah 37,5 sama dengan 92,5. Selanjutnya LEF. LEF dirumuskan dengan Q1 dikurang two step sama dengan 30 dikurang 75 dan hasilnya negatif 45. Dan terakhir kita mencari LOF. LOF dirumuskan Q1 min one step yang dimana Q1 bernilai 30 dan one step-nya adalah 37,5. Hasilnya negatif 7,5. Nah, di sini hasil dari box plot yang telah kita buat. Di sini kita tidak mendapat pencilan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu EDA adalah ringkasan hasil analisis data. Ini mencakup gambaran umum data, statistik deskriptif, visualisasi, temuan tentang hubungan antar variabel, rekomendasi, batasan analisis, dan pesan kunci. Kesimpulan EDA membantu pemahaman data dan pengambilan keputusan selanjutnya. Jadi, pada box plot yang tadi telah kita buat, tidak terdapat pencilan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah etika yang kita miliki, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.